Wa bismillahirrahmanirrahim utawi ayat bismillahirrahmanirrahim iku ayatun sebagai satu ayat minha setengah saking surat Al-Fatihah. Ayat bismillahirrahmanirrahim menurut mazhab Imam Syafi'i ini adalah termasuk salah satu ayat dari surat Al-Fatihah. Maka ketika sholat membaca bismillah itu juga wajib dibaca. Tetapi menurut mazhab imam yang lainnya, Imam Maliki ataupun yang lainnya, itu memang ada redaksi hadis yang menyebutkan bahwa Al-Fatihah itu mulai alhamdulillahirabbil alamin, dan ini yang biasa dipakai Muhammadiyah itu langsung baca alhamdulillah. Memang ada redaksi hadisnya yang menyatakan bahwa Al-Fatihah itu dimulai dari alhamdulillah, tidak dari bismillah. Nah, tapi menurut mazhab kita Imam Syafi'i, bismillahirrahmanirrahim ini termasuk salah satu ayat dari surat Al-Fatihah. Jadi yang ayat pertama bismillah, kedua alhamdulillah, ketiga alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim ketiga, dan seterusnya ayat sampai ayat ke-7 waladhdallin itu. Nah, ini jadi Al-Fatihah itu ada 7 ayat. Nama lain dari surat Al-Fatihah itu adalah As-Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Kenapa 7 ayat yang diulang-ulang? Ya karena seringnya kita membaca surat Al-Fatihah itu, sering kita ulang, sering kita baca, maka nama lain dari Al-Fatihah itu adalah As-Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Nah, berarti kalau misalnya ayat pertama diawali alhamdulillah, berarti ya bagaimanapun Al-Fatihah itu tetap harus 7 ayat. Nah, kalau Al-Fatihah dimulai dari ayat pertamanya alhamdulillah, maka ya mungkin siratal ladzina an'amta 'alaihim itu ayat 1 ayat, wa yuril maghdubi 'alaihim waladdallin juga 1 ayat sendiri, mungkin dipotong di situ akan menjadi 7 ayat. Padahal di situ kan 7 ayat itu ya berarti harus Al-Fatihah itu sejumlah 7 ayat. Kalau di dalam Al-Qur'an yang kita baca, nah itu kan Al-Fatihah ayat bismillah itu ayat yang keberapa di Quran itu? Kemungkinan kebanyakan bismillah dalam Al-Fatihah itu ayat pertama. Tapi ya ada beberapa yang alhamdulillah mulai ayat pertama itu ada. Yang jelas menurut Imam Syafi'i, mazhab kita Imam Syafi'i ini bismillah termasuk bagian dari surat Al-Fatihah, kamilatun yang sempurna. Wa man utawi sapane wong iku asqata menggugurkan sapa wong minal Fatihati saking surat Al-Fatihah harfan hale sak huruf, au tasdidatan utawa satu tasdid, au badalin utawa mengganti, au abdallah utawa mengganti sebuah wong harfan kelawan sak huruf minha sang Al-Fatihah bi harfin kelawan huruf yang lain, lam tasihha moko ora sah apa qiraatuhu bacaane wong, wala sholatuhu lan ora sah apa sholatuhu salate wong. Karena Al-Fatihah ini menjadi salah satu rukun, maka bagi orang yang dengan sengaja kok menghilangkan salah satu hurufnya, misalnya membaca iyyaka na'budu bacanya tanpa tasdid, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyanya tidak ditekan karena iya itu kan ada tasdidnya. Ada tasdidnya berarti ketika ada tasdidnya maka harus ditekan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya lah, ketika tidak ditekan berarti kan menghilangkan tasdid dari iya. Nah, ketika menghilangkan tasdid artinya itu mengurangi huruf. Dalam tasdid itu kan artinya ada 2 huruf yang double, ya-nya itu double. Tasdid itu artinya ada yang sukun, ada yang berharokat. Nah, maka kalau menghilangkan tasdid itu artinya mengurangi huruf dan Al-Fatihahnya tidak sah. Kalau Al-Fatihahnya tidak sah maka sholatnya tidak sah. Nah, ini bagi orang yang sengaja, bagi orang yang menyengaja membacanya keliru ataupun kurang seperti itu, ya tidak sah. In ta'ammada lamun menyengaja sapa wong, wa illa lan lamun orang menyengaja tidak sengaja, wajib moko wajib apa alaihi yang atase wong apa i'adatul qiraati baleni bacaan. Nah, kalau tidak sengaja mengucapkan seperti itu kemudian ya diulangi bacaannya sesuai dengan ketentuan yang benar. Wajibul lan wajib apa tartibuha mengurutkan surat Al-Fatihah
Mengurutkan maksudnya mulai bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin itu ya urut sesuai dengan urutan dalam mushaf. Bi ayya qira'a kelawan yen to membaca sapa wong ayatiha ing pira-pira ayate Al-Fatihah. Ala nadmiha ing atase urutane Al-Fatihah al-ma'rufi kang biasane, ya seperti urutan di mushaf itu. Wa yajibulan wajib aidon halim alih apa muwalatuha sambung sinambung Al-Fatihah. Maksudnya tidak terpisah dengan berhenti yang lama. Jadi bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Nah itu terus, tidak ada jeda, tidak diputus dengan jeda dengan waktu yang lama. Itu namanya muwalah, sambung sinambung. Bi ayyasilak lawan ento nyambung apa ba'du kalimatiha sebagian kalimat-kalimat Al-Fatihah bi ba'din kelawan sebagian yang lain. Min ghairi faslin kelawan tanpa memisah illa kecuali biqadri tanafusi kelawan sekira-kiranya ambil nafas ya. Jadi kalau sekedar ambil nafas tapi ambil nafas yang wajar ya, yang sebentar. Nah, seperti itu bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu berhenti yang wajar sekiranya mengambil nafas itu tidak memisah antara ayat satu dengan ayat yang lain. Jadi tetap itu dihukumi tetap mualah. Fa in takhallala maka lamun menyela-nyela sapa wong adzikra ing zikir. Nah, bagaimana ketika di tengah-tengah kita membaca Al-Fatihah kemudian diselai dengan sesuatu yang lainnya, misalnya dengan zikir yang lain, baina mualatiha ing dalam antarane sambung sinambung membaca Al-Fatihah. Qata'a maka terputus ing surat Al-Fatihah illa kecuali ayat ta'allaqa yen to berhubungan apa adzikru dzikir bimaslahati sholati kelawan kemaslahatan salat, kecuali kalau dzikirnya itu karena untuk kemaslahatan salat. Kata minil makmumi koyok mocone makmum, koyok moco amine makmum fi asna'i fatihatihi ing dalam tengah-tengah moco Al-Fatihah makmum. Nah, ketika makmum lagi membaca Al-Fatihah, ya kan boleh imam baca Al-Fatihah kemudian makmum membaca Al-Fatihah juga, tapi dengan catatan tidak boleh mendahului imam ketika membaca Al-Fatihahnya. Imam lagi baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di belakangnya makmum ya sambil membaca Al-Fatihah juga masih Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, jadi mengiringi imam seperti itu tidak apa-apa. Yang jelas imam baca Al-Fatihah, makmum baca Al-Fatihah juga. Nah, itu tidak apa-apa. Ketika di tengah-tengah makmum baca Al-Fatihah belum selesai, imamnya sudah waladhdallin, berarti kan ada kesunahan untuk membaca amin bagi makmum. Nah, seperti itu tidak apa-apa, diselesai dengan amin. Kata minil makmumi koyok maca amine makmum fi asna'i fatihati, di tengah-tengah Fatihahnya makmum. Li qiraati imamihi maring bacaan Al-Fatihah imam. Fa innahu maka satamene makmum iku la yaqta'u, tidak memutus al-mualata ing mualah. Jadi seperti itu tidak dinamakan memutus. Jadi tetap masuk mualah. Mualah itu sambung sinambung, masih dikatakan masih sambung sinambung. Meskipun di tengah-tengah misalnya kita masih membaca Ar-Rahmanir-Rahim, imam sudah waladhdallin, ya kita berhenti dulu, enggak dilanjutkan, kita baca amin. Kemudian kita lanjutkan lagi Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, dilanjutkan membaca bacaan Al-Fatihah yang tadi sudah terputus dengan amin tadi. Nah, seperti itu tidak apa-apa. Wa man utawi sapane wong iku jahila, bodoh atau ndak ngerti Al-Fatihata ing surat Al-Fatihah. Ada orang yang ndak hafal, ndak ngerti bacaan, ndak ngerti, ndak hafal surat Al-Fatihah. Wa ta'adzarat lan kesulitan alaihi ing atase wong. Kesulitan maksudnya membacanya itu kesulitan, masih banyak keliru-kelirunya, bagaimana hukumnya bagi orang yang karena memang dulu belum pernah belajar, belum diberi kesempatan untuk belajar ngaji, kesulitan baca Al-Fatihah. Ya bisa baca Al-Fatihah tapi bacaan-bacaannya masih belepotan, masih kurang sesuai dengan standar, bagaimana hukumnya? Li'adami muallimin krana ora anane wong kang ngajari, masalan ing dalam umpamane wa ahsana lan luwe apik wa yuraha ing sakliyane
Al-Fatihah minal Qur'ani saking Al-Qur'an wajib moko wajib alaihi ing atase wong apa sab'un ayatin pitung ayat mutawaliyatin kang sambung menyambung iwadon krana dadi ganti anil Fatihati saking surat Al-Fatihah au mutafarriqatin utawa ayat-ayat yang terpisah. Misalnya ya itu tadi yang saya contohkan tadi, orang yang kesulitan membaca Al-Fatihah, tidak hafal baca Al-Fatihah, kemudian diganti dengan bacaan Al-Quran yang lain. Misalnya bisanya cuma Bismillah toh, ya Bismillah diulang-ulang sampai 7 kali atau lebih, minimal 7 kali lah Bismillah. Tidak bisa Bismillahirrahmanirrahim, ya Bismillah toh, Bismillah, 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 diulang sepanjang bacaan panjangnya surat Al-Fatihah. Nah itu tidak apa-apa. Ya, tadi kalau misalnya orang itu bacaannya tidak bagus, kurang pas sesuai dengan standar bacaan Al-Fatihah, ya tidak apa-apa. Karena sudah mentok, sudah sepuh, kemudian mau belajar itu, karena biasanya kalau sudah sepuh, kemudian lidahnya ini kaku. Maksudnya kaku itu ketika kita benarkan, dibetulkan sesuai dengan makhraj huruf bacaan bahasa Arab itu, kemudian biasanya itu susah. Terus kadang tidak bisa shot, kemudian diajari shot, so itu kesulitan biasanya. Sudah kadang tidak bisa do, diajari do, tapi ketika mau dilatih terus menerus, insya Allah bisa. Tapi ya agak sulit kalau mengajari yang sudah sepuh biasanya. Tapi ya karena sudah kadung seperti itu, tapi tetap harus belajar terus. Tapi ya bagi orang-orang yang bacaannya kurang bagus, belum standar seperti itu, ya paling tidak ketika di masjid itu tahu diri, jangan mengajukan diri jadi imam ya. Jangan mengajukan diri jadi imam ya. Jadi kalau misalnya ada yang lebih fasih bacaannya atau lebih sepuh, tapi orang yang merasa dirinya lebih fasih ketika masuk masjid dan masjid itu sudah ada jadwal sholatnya, ya jangan mengajukan diri juga. Nah, jadi harus ada toleransi. Kalau sudah jadwalnya imamnya ini, ya tidak boleh mengajukan diri. Oh saya yang bagus bacaannya, saya jadi imam, ya tidak seperti itu. Jadi tidak boleh istilahnya apa ya, mengende, tidak mengajukan diri untuk menjadi imam. Dan juga bagi orang yang itu tadi yang kurang bacaannya, ya tidak kemudian tidak boleh tergantikan. Kan ada orang yang sudah sepuh tidak mau diganti imam tetap masjid mana gitu, tak tergantikan. Ada orang lain yang masyarakatnya ada yang lebih bagus bacaannya, lebih luas ilmunya, kemudian tidak diberikan kesempatan untuk gantian menjadi imam. Lah seperti itu kan salah. Jadi harus kita tahu, harus memberikan kesempatan kepada orang yang lainnya. Fa'in ajaza moko lamun apes, tidak bisa, tidak mempunyai kemampuan anil Qur'ani saking bacaan Al-Qur'an, atau moko nekani sebuah wong bidzikrin kelawan zikir. Nah ini tadi tidak bisa membaca Al-Fatihah diganti dengan zikir, badalan karena diganti anha saking Al-Fatihah, bihaitsu kelawan sekiranya la yang kusu ora kurang an hurufiha saking huruf-hurufe Al-Fatihah. Fa illam yuhsin moko lamun bagusu sapa wong Qur'anan ing Al-Qur'an. Fa illam yuhsin moko lamun ora bisa bagus Qur'anan ing bacaan Al-Qur'ane wala dzikron lan tidak bisa baca zikir. Waqafa moko meneng. Lah tidak bisa, tidak punya bacaan apapun, tidak hafal apapun, ya diam saja. Qadarul Fatihati kira-kirane bacaane Al-Fatihah. Wa fi ba'dhin nusakhi lan ing dalam sebagian tulisan wa qiraatul Fatihati utawi bacaan surat Al-Fatihah iku ba'da bismillahirrahmanirrahim sawise bismillahirrahmanirrahim. Wa hiya utawi bismillah iku ayatun ayat minha setengah saking Al-Fatihah. Nah ini dijelaskan lagi di sebagian tulisan yang lainnya bahwa bismillahirrahmanirrahim itu sebagian dari Al-Fatihah juga. Ya, memang kitab ini kitab mazhab Syafi'i, jadi menjelaskan bismillah itu termasuk Al-Fatihah. Tapi memang ada mazhab lainnya yang menjelaskan bahwa bismillah itu tidak termasuk Al-Fatihah.
Di Mekah kan biasanya langsung alhamdulillah. Di Mekah ya. Di Mekah memang di sana mazhabnya kebanyakan mazhab Maliki. Ya, jadi ketika di Mekah ya tidak usah kaget, tetap kita ikut makmum di sana, jangan sholat sendiri. Ya. Kalau di Mekah Madinah itu ya langsung alhamdulillahirabbil alamin. Tidak, bismillahnya dipelankan. Jadi bismillahnya tetap dibaca tapi pelan, mengeraskannya mulai alhamdulillah. Itu di Mekah.